Kami di sini sebagai kelompok satu akan menerangkan teori deskriptif dan teori preskriptif. Sebelum menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri. Saya Eka Nanda Kurniawansyah, NIM 21012225, semester 4C. Saya Nur Aina Aini Faizatul Saidah, NIM 21012235, semester 4C. Saya Nina Sintangir, NIM 211373 dari PAI Aceh. Saya Umi Farah, NIM 21012341 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teori deskriptif dan teori preskriptif. Teori deskriptif atau disebut juga dengan teori belajar ialah teori yang memberikan proses belajar. Teori belajar menaruh perhatian pada bagaimana seseorang itu belajar. Sedangkan teori preskriptif atau disebut juga dengan teori pembelajaran ialah teori yang menjelaskan metode pembelajaran dengan optimal. Teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seseorang memengaruhi orang lain untuk belajar. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang teori deskriptif dan teori preskriptif. Salah satunya dari Ray Gluck. Beliau menjelaskan bahwa teori preskriptif pembelajaran adalah goal oriented, yang artinya mencapai tujuannya. Sedangkan teori deskriptif belajar adalah goal free, yang artinya memberikan hasilnya. Dan teori preskriptif. Perbedaan teori deskriptif dan teori preskriptif bisa dilihat dari posisional teorinya, apakah masuk dalam tataran pembahasan belajar atau masuk dalam tataran pembahasan pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Aina pada materi sebelumnya, seorang ahli bernama Lunar itu menjelaskan bahwa teori deskriptif masuk dalam tataran pembahasan belajar, sedangkan teori preskriptif masuk dalam pembahasan pembelajaran. Teori deskriptif masuk dalam pembahasan belajar karena teori deskriptif itu memiliki tujuan utama, yaitu menjelaskan tentang proses belajar. Sedangkan teori preskriptif masuk dalam pembahasan pembelajaran karena teori deskriptif itu menjelaskan metode pembelajaran yang optimal. Dan di sini teman-teman sudah bisa membedakan antara deskriptif itu belajar, sedangkan preskriptif itu pembelajaran. Definisi belajar dan pembelajaran sendiri itu berbeda. Kalau belajar adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan oleh setiap individu agar memperoleh ilmu dari materi-materi yang sudah dipelajari. Sedangkan pembelajaran itu bantuan dari pendidik agar terjadi proses perolehan ilmu kepada peserta didik. Kalau belajar itu lebih ke peserta didik, sedangkan pembelajaran ada peserta didik dan pendidik. Kemudian teori deskriptif dan teori preskriptif tidak dapat dipisahkan karena dua-duanya ini mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan. Mungkin itu saja penjelasan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar deskriptif. Apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari teori belajar deskriptif itu? Yang pertama, lebih terstruktur dan lebih terkonsep sehingga siswa itu dapat lebih mudah untuk mengambil suatu materi yang diberikan oleh sang pemateri atau pembimbing. Kemudian poin yang kedua yaitu
mengutamakan hasil belajar sebagai variabel yang dihubungkan dalam teori belajar. Poin yang ketiga, menghubungkan psikologi siswa dengan kegiatan belajar. Kemudian poin yang keempat, sistemnya itu jelas dan dapat mudah untuk dipahami oleh siswa. Setelah itu masuk dalam kekurangan deskriptif, teori belajar deskriptif. Apa saja sih? Yaitu salah satunya kurang memperhatikan sisi psikologi siswa dalam mendalami suatu materi. Jadi kita atau mungkin saudara semuanya yang akan bakalannya yang akan menjadi seorang guru, maka harus untuk memahami psikologi siswa-siswanya. Jadi akan lebih mudah kita untuk mengajak dalam proses pembelajaran, yaitu masuk dalam poin keempat, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran preskriptif. Kelebihan yang pertama yaitu lebih sistematis sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas. Poin yang kedua, banyak memberi motivasi agar siswa itu agar terjadi proses pembelajaran yang mengoptimalisasikan kerja otak secara maksimal. Nah, kemudian kekurangan dari teori pembelajaran preskriptif ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi dalam teori pembelajaran preskriptif ini itu cukup membutuhkan waktu yang lama, karena belum tentu seorang siswa yang akan kita ajarkan atau yang akan kita ajak itu belum tentu bisa dapat memahami secara langsung. Ya, karena setiap manusia, setiap anak itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Kadang ada yang cepat dan kadang ada yang lambat. Oke, cukup sekian dari pembahasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh pembahasan yang kelima. Saya akan menerangkan teori belajar dan pembelajaran terkait teori belajar deskriptif dan preskriptif. Dalam pembelajaran sangat banyak teori. Dalam teori itu sendiri mempunyai prinsip dan konsep yang berbeda serta mempunyai kelebihan dan kekurangan. Semua itu berpengaruh terhadap proses pembelajarannya. Teori belajar dan teori pembelajaran dapat dibedakan dari segi fungsinya. Teori belajar adalah teori deskriptif, sedangkan teori pembelajaran adalah teori preskriptif. Tujuan dari teori pembelajaran berusaha mengajak seseorang agar terjadi proses belajar, sedangkan teori belajar bagaimana mendapatkan hasil dari menghubungkan sebagai variabel. Contohnya, penerapan teori deskriptif adalah seorang anak yang gagal di ulangan pertama berusaha belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus di ulangan kedua. Dalam hal ini teori deskriptif berperan dalam menjelaskan hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar nilai anak tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya, sedangkan contoh penerapan teori preskriptif adalah seorang guru yang melihat anak didiknya nilai ulangannya tidak memenuhi nilai ketentuan
ketuntasan minimal. Maka guru tersebut berusaha untuk mencari solusi yang tepat bagi peserta didiknya, yaitu guru dengan senang hati menjaga, memberikan motivasi kepada peserta didik, mengajak agar mau belajar kelompok, memberikan solusi yang menumbuhkan semangat, kepercayaan diri, pantang menyerah, dan selalu bersikap baik pada peserta didik lainnya. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda semua. Jalan-jalan ke kota Belanda, jangan lupa beli good time. Terima kasih perhatian Anda. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.